Gitu kan. Jadi di sini tuh Ibnu Hajar itu mantan Letnan 2 TNI yang melahirkan pemberontakan di DITI Kalimantan Selatan. Nah, di sini tuh Ibnu Hajar tuh kecewa gitu dengan keputusan militer dari konferensi meja bundar, yang dimana Belanda sama Indonesia itu membubarkan KNIL, yang dimana KNIL itu kan musuhnya Republik Indonesia ya pada saat itu gitu. Dan pembubaran KNIL itu malah dilebur gitu, KNIL yang dibubarkan dimasukkan ke dalam APRIS, anggota perang Republik Indonesia gitu kan. Jadi yang dulunya musuh malah dijadiin pasukan perang Republik Indonesia. Dan di sini laskar-laskar ya tadi mendapatkan sebuah perlakuan yang kurang adil gitu kan, karena aku yang berjuang gitu, aku memang bukan militer, tapi aku ikut berjuang gitu, mereka tuh ingin dihargai, tapi ya gitulah, sedih ya. Nah, jadi dengan adanya keputusan dari konferensi meja bundar ini, di mana KNIL dileburkan ke dalam APRIS, tentunya membuat Ibnu Hajar dan batalion-batalionnya di Kalimantan Selatan tuh kecewa gitu. Apalagi di sini tuh ada faktor suuzon juga nih, karena Ibnu Hajar tuh merasa bahwa di sini pemerintah tuh nggak adil. Di Kalimantan Selatan banyak pejabat-pejabatnya itu ya, mengisi kursi-kursi pejabat dan petinggi-petinggi di Kalimantan Selatan itu adalah orang Jawa, sehingga menimbulkan suuzon dari Ibnu Hajar gitu, kayak kenapa sih harus orang Jawa, kenapa banyak orang Jawa, apakah pemerintah nggak percaya nih sama masyarakat Kalimantan gitu, kenapa bisa kita masyarakat Kalimantan, warga daerahnya gitu, nggak dilibatkan, terlalu nggak mendominasi pemerintahan di daerah kita sendiri ya. Disitulah mulai kayak kecewa gitu kan. Apalagi Ibnu Hajar juga setelah adanya kebijakan Rara ini gitu, Ibnu Hajar tuh berusaha untuk masuk ke namanya ALRI, Angkatan Laut Republik Indonesia. Jadi kayak ya TNI AL-nya lah gitu ya, kayak Angkatan Laut. Dan dimana ketika kalian tahu juga ya, kalau masuk ke militer itu emang gampang, banyak tes-tesnya gitu, mau itu fisik, mau itu akademik, dan segala halnya tuh kan dinilai. Saat itu Ibnu Hajar memang tidak memenuhi, bersama teman-teman itu kurang memenuhi gitu, dan jadinya mereka ditolak dan gagal gitu masuk ke dalam ALRI ini. Jadi dengan keseuzonannya gitu ya, dengan opini dan kesimpulan yang didapatkan oleh KRJT dan Ibnu Hajar, akhirnya ya udah gitu, kita tuh mending lanjutin aja kayak gini, toh kita tuh udah banyak pengikutnya. Dan pemerintah ya gak mau dong, gak nerima, gak bisa gitu. Pemerintah gak mau kalau misalkan Ibnu Hajar tuh terus-terusan beroperasi dengan menyerang pos-pos militer gitu kan. Tapi karena kekeras kepalaan dan keterlanjutan yang tadi itu, pada tahun 1954 Kartosoewiryo menghubungi Ibnu Hajar gitu kan. Dan lagi-lagi gitu kan, ketika ada yang mau mengakui, ada yang menerima, ada yang menghargai, mengapresiasi, ya kita pasti memilih mereka ya. Dan pada tahun 1954 akhirnya disitulah Ibnu Hajar dan juga KLDT masuk ke dalam NII yang dipimpin oleh Kartosoewiryo. Dan di sana Ibnu Hajar juga diangkat menjadi panglima dari DITI ya gitu, dari gerakan DITI di Kalimantan Selatannya gitu guys. Dan ya dari itu membuat keamanan APRIS tuh sangat-sangat terancam gitu ya. APRIS tuh jadi merasa ya, karena emang isinya di isinya pemberontakan di Kalsel tuh yang tadi KRJT ini tuh kan emang orang-orang yang sebelumnya mau masuk militer, tapi mereka nggak dapat kesempatan itu gitu kan. Jadi APRIS tuh cukup terancam dengan terjadinya KJRT yang melebur, yang masuk ke dalam TTI yang dipimpin oleh Kartosoewiryo. Jadi gimana penumpasannya? Oke, kita dengarkan presentasi selanjutnya. Dadah!